Udah sekitar 2 mingguan gue pakai Vivo V25 dan ini resmi menjadi HP mid-range favorit gue. Mau tahu nggak kenapa? Gini gue ceritain ya. Kita bahas dulu paket penjualannya. Boxnya abu-abu gini dengan emboss hologram Vivo di samping. Di atas ada tulisan V25 yang cukup gede. Pas dibuka langsung ada HP-nya, di bawahnya ada buku garansi dan manual, softcase transparan, batok kepala charger 44 watt, flash charge, kabel 6 ampere USB-A to USB-C, dan SIM ejector. Alhamdulillah sekali nih ya. Sekarang ke HP-nya, gue suka banget desain belakangnya. Unit yang gue dapet ini warnanya aquamarine blue dan backdoornya ini berbahan kaca ya. Vivo nyebutnya color changing fluorite AG glass yang emang bisa beneran ganti warna kalau kena cahaya matahari. Ada juga varian diamond black, tapi kalau yang ini nggak bisa berubah warna ya. Terus ada bumper kamera yang gede banget yang isinya ada 2 lensa yang super gede. Gue sih lebih suka desain lensa gede 2 biji begini ya. Terus di sampingnya ini ada lensa satu lagi yang bentuknya agak kecil, ada flash dan dikasih tulisan AI Cam. Bentuk flat frame nih, udah jadi desain wise smartphone 2022 ya frame begini. Sebelah kiri kosong aja nggak ada apa-apa, di sebelah kanan ada tombol power plus volume up down yang jadi satu. Di atas ada satu lubang mic, di bawah ada port USB-C, grill speaker, lubang mic lagi dan slot dual SIM hybrid. Kita lanjut ke bagian depannya, ada layar AMOLED 6,44 inci dengan finishing water drop di tengah untuk tempat kamera depannya. Coba kalau pakai punch hole bakal lebih asik sih harusnya. Layarnya beresolusi Full HD Plus 1080x2404 pixel, punya rasio 20:9, refresh rate 90Hz dan support playback HDR10+. Yang gue suka sih bezelnya tipis banget, paling bagian dagunya aja yang sedikit tebel ya. Buat nonton YouTube atau Netflix sih enak banget, apalagi yang kontennya support HDR10+. Gambarnya tajam, detailnya bagus, paling menurut gue masih agak sedikit saturated, tapi menurut gue ini warnanya masih cukup akurat. Buat pakai di bawah sinar matahari yang terik juga masih aman banget, masih kelihatan jelas. Layarnya ajib sih ini HP. Cuma perlu dicatat speakernya ini masih mono dengan kualitas yang oke, makanya experience-nya masih kerasa nikmat banget. Di layar ini ada in-display fingerprint yang cepet banget. Selain fingerprint, Vivo V25 juga punya face unlock yang speed unlock-nya juga cepat. Overall buat desainnya sih gue suka banget ya, apalagi HP ini masih nyaman banget buat dipakai satu tangan. Tebelnya itu cuma 7,79 mm dan beratnya cuma 189 gram. Jadi aman nih kalau seandainya HP jatuh ke muka pas kita pakai sambil tidur-tiduran. Vivo V25 ini ditenagai MediaTek Dimensity 900 5G yang punya fabrikasi 6 nanometer yang ditandemi dengan GPU Mali G68 MC4. RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi dengan fitur Vivo 8GB plus 8GB extended RAM. Storage 256GB yang masih bisa ditambah microSD up to 1TB UFS 3.1. OS-nya Vivo V25 ngebawa Vantage OS 12 basis Android 12. Buat UI-nya gue mau apresiasi Vivo banget nih, udah mirip ke arah stok Android. Makanya experience buat jelajah UI-nya jadi smooth banget. Memang ya bloatware-nya lumayan banyak, cuma bisa langsung di-uninstall kok. Dan fiturnya itu loh, melimpah. Pokoknya 2 jempol dah buat Vantage OS 12 ini. Untuk tes performanya gue coba running AnTuTu Benchmark bisa dapat skor 465 ribuan, which is ini oke banget buat HP mid-range. Gue coba tes dengan 3D Mark Wildlife Stress Test, dapat skor best look di 2199 dan lowestnya di 2139. Stability-nya di 97,3%, mantep tenan dah. Buat real life gue coba main Mobile Legends, gue coba main beberapa game klasik dan gue main di grafik dan frame rate high. Lancar banget ya dan surprisingly HP ini adem banget buat dipakai main game lama-lama. Sebenarnya nggak surprise sih karena memang prosesor MediaTek Dimensity ini terkenal adem apalagi Vivo Liquid Cooling System di Vivo V25 ini. Satu lagi yang gue coba yaitu game PUBG Mobile. Experience-nya masih sama ya. Gue main 2 game Battle Royale di grafik HD dan frame rate high. Mau dari awal sampai akhir HP ini tetap adem. Gue nggak ngerasain ada frame drop, lag atau stuttering. Pokoknya lancar terus deh. Oh ya buat tips aja, di Vivo V25 ini punya boost game mode yang bisa kita akses di pinggir kanan atas pas kita lagi main game. Nah gue sih selalu switch profilnya ke boost ya, ini lumayan kasih peningkatan performa HP-nya loh. Soal baterai, Vivo kasih kapasitas 4500 mAh di HP ini yang super duper irit. Nih gue bisa dapetin screen on time 7 jam padahal gue main Mobile Legends selama 1,5 jam dan PUBG selama 1 jam. Jadi gue yakin ini tanpa main game HP ini bisa kasih screen on time di angka 8-9 jam. Yang artinya ini cukup ngecas 2 hari sekali aja. Ngisinya pakai 44 watt flash charge yang bisa ngecharge 0-61% cuma 30 menit. Oke terakhir gue mau bahas kameranya. Vivo V25 ini punya setup 3 kamera. Kamera utamanya 64 megapiksel f1.97 PDAF OIS night kamera. Kamera super wide angle 8 megapiksel f2.2.
kamera super makro 2 megapiksel f2.4 dan kamera depan 50 megapiksel f2.0 dengan eye autofocus. Nah, kita bahas satu-satu ya. Buat kamera utamanya kualitasnya udah bagus banget, buat daylight dan dynamic range-nya ini luas, buat foto-foto backlight yang challenging pun masih bisa dieksekusi dengan baik sama kamera utamanya. Buat foto indoor atau low light sudah mulai agak soft dan noisy, tapi tenang, ada mode night yang ngebantu banget buat kondisi-kondisi begini. Apalagi kameranya ada OIS yang ngebantu banget biar foto kita nggak blur saat ambil pakai mode night ini. Ada satu yang gue suka banget nih, mode bokeh flare portraitnya. Menurut gue buat mode portrait itu udah sebagus seri flagshipnya Vivo ya. Foto yang dihasilkan juga rapi banget, pilihan tipe bokehnya juga lumayan banyak. Gue juga suka fitur double exposure di software kameranya. Buat video, main lensnya ini bisa ngerekam sampai 4K 30 fps, tapi di resolusinya Ace-nya nggak jalan. Jadi gue saranin rekam di Full HD 60 atau Full HD 30 aja. Dan karena ada OIS-nya, perekaman videonya stabil banget, jadi ada rasa-rasa video HP-HP flagship lah. Lensa ini juga bisa ngerekam video HDR di resolusi Full HD 30. Ada fitur bokeh portrait video tapi resolusi videonya turun ke 720p. Ada juga dual view video sama vlog movie. Lanjut ke lensa super wide angle, biasanya kualitas lensa ini dengan main kameranya di HP midrange pasti agak jomplang. Tapi di V25 ini nggak terlalu jomplang. Dynamic range-nya cukup baik, detailnya oke walau sedikit agak soft, warnanya juga nggak terlalu beda sama main kameranya. Dan Vivo V25 ini mengoreksi distorsi di lensa ultrawide-nya dengan sangat baik ya, mau fotonya itu dari low angle atau high angle. Buat video, lensa super wide angle-nya mentok di resolusi Full HD 30 fps. Surprisingly, perekaman video di lensa 8 megapiksel super wide angle-nya ini cukup stabil. Lanjut, ada lensa makro yang menurut gue ini cuma sebagai pelengkap aja. Sebenarnya yang terbaik dari Vivo V25 ini adalah kamera depannya. Angle kamera depannya tuh luas banget, jadi nggak susah buat kita wifi. Ada eye autofocus yang bikin muka kita nggak blur pas ngambil potret, dan yang juara saat dalam keadaan backlight, fitur HDR itu bagus banget. Puas banget dah gue selfie pakai kamera Vivo V25 ini. Dan mitos HP Cina dengan kamera depan cuma Full HD akhirnya terpatahkan. Kamera depan Vivo V25 ini bisa ngerekam video up to 4K 30 fps. Sayang, stabilisasinya cuma mentok di resolusi Full HD 30. Ada fitur bokeh video tapi resolusinya turun ke 720p. Dan tentu aja HP ini juga udah support NFC multifunction, jadi nggak bakal repot untuk duplikasi kartu akses dan bawa-bawa e-money. Terus juga ini udah support IP54 certification ya, jadi udah waterproof dan dustproof. Jadi bisa dibilang Vivo V25 ini menjadi mid-range favorit gue buat sekarang ini, apalagi buat gue yang sering banget foto-foto. Baterainya sih ini awet banget, bisa gue pakai main game seharian. Kalau video ini udah nongol di YouTube, artinya HP ini udah resmi diluncurin dan kalian bisa langsung sikat offline maupun online. Harganya 5,999 juta.